Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat datang lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Jaya Diningratan pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada kami yang akan menemani adik-adik semua untuk Sekolah Minggu Online pada pagi hari ini. Ada Om Adi, ada Kak Andrew, dan juga ada aku, Kak Sania. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Udah lebih dari setahun, kita nggak kerasa udah harus menjaga diri, menjaga kesehatan di rumah. Pastinya adik-adik bosan ya, tapi aku yakin adik-adik di rumah pasti keadaannya luar biasa. Maka untuk itu, kita sama-sama bangkit berdiri yuk, kita akan pujikan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa. Kita duduk dengan tenang, kita lipat tangan kita tundukkan kepala dan kita pejamkan mata kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Dari kami tidur hingga pagi hari ini kami bisa bangun dan keadaan sehat. Dan sekarang kami akan memulai sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami selama mengikuti sekolah minggu ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan di sekolah minggu online pada pagi hari ini akan menjelaskan kepada kita tentang apa itu rukun. Adik-adik tahu nggak, rukun itu apa ya? Rukun itu seperti apa? Nanti adik-adik akan dijelaskan oleh Ibu Rani di pembawaan firman berikutnya. Nah, adik-adik, Tuhan itu ingin kita hidup rukun dan saling mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan itu ingin kita bisa hidup seperti Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan ingin kita juga bisa saling mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Karena kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada langit, lebih dalam daripada lautan, dan lebih indah daripada pelangi. Yuk kita sama-sama pujikan setinggi-tingginya langit.
teman-teman, untuk kita lebih tahu lagi apa itu rukun dan kasih, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Rani. Teman-teman bisa duduk, bisa siapkan Alkitabnya, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Rani. Ibu Rani, kami persilahkan. Shalom adik-adik. Shalom. Kita jumpa lagi di sekolah minggu online kali ini di sekolah minggu GKJ Jaya Diningratan. Nah adik-adik yang ada di rumah, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kali ini kita akan buka Alkitab kita. Adik-adik persiapkan dulu Alkitab atau HP yang sudah ada aplikasinya Alkitab. Ya, adik-adik bisa buka di kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, siapkan dulu Alkitabnya. Buka bersama-sama. Mazmur itu perjanjian apa adik-adik? Perjanjian lama ya. Kalau adik-adik buka Alkitab dibagi dua, pas di tengah-tengah itu kitab Mazmur. Ya, kita akan baca bersama-sama ya, adik-adik di rumah simak. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, di kitab Mazmur ini dikisahkan ya. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud ya. Raja Daud menulis ini merupakan suatu pujian ya, bahwa hidup rukun itu seperti apa adik-adik? Ya, seperti minyak yang baik atau minyak urapan yang ada di kepala Harun ya, yang meleleh ke jubahnya ya. Terus seperti embun ya yang dari Bukit Hermon. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya Ibu mau tanya, adik-adik, siapa yang punya teman atau sahabat? Pastinya semua mempunyai teman atau sahabat ya. Jika adik-adik punya teman atau sahabat sedang bertengkar atau sedang berkelahi, bagaimana perasaannya? Ya, pastinya sedih. Pastinya sedih ya. Hidupnya tidak damai karena apa? Karena bingung. Wah, aku berpadu karo kancaku. Aku ra iso dolanan meneh karo kancaku. Aku ra iso guyon, aku ra iso bercanda, ya. Tapi lain halnya adik-adik. Kalau adik-adik punya teman tidak suka bertengkar, ya, pastinya selalu bermain bersama, ya, bercanda gurau, ya. Terus hatinya merasa senang, hidupnya damai, hidupnya aman, ya, sejahtera. Nah, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Pilih yang ingin bertengkar dengan teman atau yang selalu rukun dengan teman? Betul, pastinya ingin selalu rukun sama temannya. Nah, adik-adik, ada di sebuah kota yang bernama kota Yerusalem. Ya, di kota Yerusalem itu ada sekelompok orang
yang dinamakan Jemaat Kristus. Jemaat Kristus pada saat itu hidupnya sangat rukun. Terlihat dari apa, adik-adik? Mereka kalau ada temannya yang sedang sakit, ya, pasti yang lain datang menengok, lalu mendoakan supaya temannya itu lekas sembuh. Kalau ada temannya yang sedang susah, ya, mereka itu pasti sebagian datang menghibur, ya, menghibur temannya yang sedang susah. Dan apabila ada temannya yang kekurangan, ya, mereka itu rela menjual harta bendanya yang berharga untuk dapat membantu saudaranya yang sedang kekurangan. Nah, adik-adik, di Jemaat Kristus itu ada seorang yang bernama Yusuf, yang disebut juga dengan nama Barnabas. Siapa yang tahu arti Barnabas? Kira-kira siapa yang tahu? Mbak Sania, Om Adi, Mas? Oh, belum tahu ya. Barnabas itu adalah, adik-adik ya yang di rumah, itu artinya anak penghiburan, ya. Barnabas itu artinya anak penghiburan. Nah, suatu ketika adik-adik, Barnabas ini mendengar, ya, kalau saudaranya itu ada yang sedang kekurangan atau kesusahan. Dalam hati Barnabas, karena dengan belas kasihannya, Barnabas berpikir, aku harus bisa membantu saudaraku. Aku harus bisa menolong saudaraku. Aku mau apa ya? Oh, aku mau menjual sebagian ladangku. Nanti hasil penjualan itu uangnya aku berikan kepada Rasul supaya diberkati, terus dibagikan kepada saudara-saudaraku yang kekurangan. Terus lalu Barnabas pergi, ya, pergi menjual sebagian ladangnya. Ya, hasil penjualan itu, adik-adik, sedikit pun Barnabas tidak mengambil hasilnya. Semuanya diserahkan kepada para rasul untuk diberkati dan dibagikan kepada saudara-saudaranya yang kekurangan. Melihat perbuatan Barnabas itu, adik-adik, temannya menegur, "Hei Barnabas, kamu itu gimana? Kok ladangmu kamu jual, terus hasilnya kamu berikan kepada saudaramu yang miskin?" Ya, temannya itu menegur Barnabas. Tapi apa jawabnya Barnabas, adik-adik? Enggak apa-apa, karena aku mengasihi saudaraku itu. Kan Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita, makanya kita harus mengasihi saudara kita. Bukankah demikian, temanku, ajaran Tuhan kepada kita, supaya kita dapat mengasihi saudara-saudara kita? Mendengar jawaban itu apa, adik-adik? Temannya terkejut, lalu dia melirit-melirit melarikan diri, ya, karena malu dengan Barnabas. Nah, adik-adik, siapa yang ingin seperti Barnabas? Angkat tangan. Ya. Kenapa adik-adik pengen seperti Barnabas? Ya. Karena apa? Kita harus mempunyai sikap seperti Barnabas, ya, yang suka menolong teman kita, yang suka membantu teman kita, yang suka berbagi dengan saudara-saudara kita.
seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam hukum kasih. Ya, hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Barnabas itu orangnya berbuat demikian apa adik-adik? Karena Barnabas ingin ya menjaga kerukunan di jemaat Kristus pada saat itu, ya, biar jemaat itu kelihatan selalu hidup damai, hidup sejahtera. Makanya Barnabas mau menolong saudara-saudaranya yang kekurangan. Dia rela menjual harta bendanya, ya, menjual ladangnya untuk membantu saudara-saudaranya. Melalui cerita Barnabas ini adik-adik mengajak kepada kita anak-anak Tuhan, ya, mencontoh seperti Barnabas harus mau memperhatikan temannya, saudaranya, atau sahabatnya yang sedang dalam kesusahan, kekurangan, ya. Kalau yang sakit kita jenguk, kita doakan supaya mereka cepat sembuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk selalu mengasihi saudara-saudara kita. Ya, mungkin adik-adik yang masih kecil berpikir, aku tidak bisa membantu temanku karena aku nggak punya apa-apa. Ya, bisa, adik-adik bisa berdoa, ya, bisa berdoa buat temannya. Tuhan Yesus, aku tidak punya apa-apa, tapi aku ingin membantu temanku. Ya, berdoa. Nanti Tuhan sendiri yang akan menolong teman adik-adik, ya. Kita belajar bersama-sama, ya. Anak-anak sekolah minggu Jaya Diningrat itu hebat-hebat, ya. Berani, yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Meskipun di dalam keadaan pandemi saat ini, tapi kita selalu berdoa buat teman-teman kita. Tidak lupa ya, kita berdoa buat bangsa negara kita ya, supaya lekas, ya, lekas terbebas dari COVID-19. Dengan adik-adik nggak lupa ya, selalu rajin cuci tangan loh ya. Kalau mau makan cuci tangan dulu, ya. Kalau habis pergi cuci tangan, cuci kaki, ya. Terus kalau mau keluar rumah, jangan lupa loh ya, tetap pakai masker. Dan tidak boleh kalau bermain uyel-uyelan, harus jaga jarak dulu loh ya adik-adik, supaya kita lekas bebas dari COVID. Nah adik-adik, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita, selalu menolong kita, selalu membimbing kita, untuk kita selalu dapat berbuat baik, dan untuk kita selalu dapat mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau sahabat-sahabat kita. Kiranya kasih Tuhan memampukan kita. Amin. Sekian kami kembalikan. Berdoa Ibu. Ya. Adik-adik, firman Tuhan ya yang mengajak kita untuk selalu mengasihi. Mari kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami terima bersama saat ini. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk selalu mengasihi saudara-saudara kami, teman-teman kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami selalu berbuat baik kepada sesama kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini Engkau tanam di dalam hati kami masing-masing,
Engkau meteraikan, dan supaya Tuhan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk selalu dapat menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah damai sejahtera Allah selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rani. Ya, sama-sama. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Jadi sekarang adik-adik tahu ya, hidup rukun itu yang seperti apa. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sembari adik-adik memberikan persembahan, kita akan bersama-sama pujikan pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan kembali berdoa, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan yang terbaik yang telah Engkau berikan bagi kami kepada-Mu. Kiranya Engkau dapat memberkati persembahan ini. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat untuk gereja kami dan juga untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih, kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini, karena kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik, dengan hikmat, dan kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama pujikan pujian kasih. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri.
Nah, adik-adik, sekolah minggu online pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini dengan baik. Kita akan berjumpa di sekolah minggu online minggu depan. Dadah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol, dan ikuti 3M. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dah.